Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbish shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita sudah dapat berhadir di rumah Allah dalam rangka yang pertama sekali pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat secara berjamaah, dan yang kedua sambil menunggu waktu Isya kita sama-sama duduk siap menunggu, siap duduk sambil iktikaf dalam rangka mendengarkan pengajian-pengajian sebagaimana malam-malam yang lain. Namun pada malam ini berbeda. Yang pertama yang biasanya Tunku Husni Al-Luqman, beliau seorang guru yang mengajar ngaji, pengajian, yang memberikan pengajian kepada kita di sini. Namun pada malam hari ini saya bukanlah orang yang sering berceramah, bukanlah orang yang sering memberikan pengajian. Namun apa yang saya sampaikan mungkin ada sedikit dapat kita amalkan, terutama kepada diri saya sendiri. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita ilmu, berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga dengan sebab ilmu tersebut kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Dengan catatan yang pertama sekali kita harus menuntut, yang kedua harus mengamalkannya. Kalau misalnya menuntut tidak ada, apalagi mengamalkannya, ini jauh panggang dari api, tidak mungkin kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam bentuk dalam pembelajaran ataupun menuntut ilmu. Di sekolah mungkin berbeda di kampung-kampung. Kalau di kampung dalam masyarakat ya seperti kita ini ada pengajian, ada ceramah, ada dakwah, ada berbagai macam. Sehingga yang memberikan tausiah pun berbeda-beda. Ada yang betul-betul mampu dalam bidang yang dia sampaikan. Ada yang hanya sekedar mampu tapi menyampaikan juga. Artinya ada yang belajar tentang ilmu lalu menyampaikan. Ada juga yang mendengar, hanya sekedar saja mendengar tapi menyampaikan juga. Namun jamaah yang berbahagia, semua ini benar-benar saja, boleh-boleh saja. Sampaikanlah walau satu ayat. Satu ayat saja sampaikan apa yang sudah kita bisa. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan fatahlik. Hadis ini jamaah yang berbahagia merupakan tingkatan keilmuan kita. Tingkatan keilmuan yang kita miliki dalam ilmu apa saja. Yang pertama sekali, kun aliman, jadikanlah kamu orang yang alim. Orang alim itu orang-orang yang memberi ilmu kepada kita, ataupun sering kita katakan ulama, ya. Mereka tahu dengan apa yang dia sampaikan, tahu sampai sedetil-detilnya, tahu. Itu orang alim.
Ya, orang yang aliman, orang yang mengetahui. Jamaah yang berbahagia, aliman itu isim nakirah. Artinya semua ilmu. Jadikanlah kamu orang yang alim, orang yang mengetahui ilmu, semua ilmu. Apa saja ilmu? Ilmu dunia, ilmu akhirat. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat dengan ilmu. Dua-dua dengan ilmu. Namun jamaah berbahagia perlu kita batasi. Tentu yang wajib ilmu-ilmu yang menyampaikan kepada kita untuk menyelesaikan yang wajib. Sembahyang wajib. Untuk mengetahui hukum sah tidaknya sembahyang, rukun sembahyang itu wajib juga. Tidak sah sembahyang kalau tidak ada wudu, maka ilmu wudu juga wajib. Ya, wajib mengetahui ilmu wudu. Membaca Al-Quran kewajiban ibadah kepada kita. Harus tahu bagaimana cara baca Al-Quran agar mendapat syafaat, agar mendapat pahala. Ini jamaah berbahagia, Al-Quran ini salah satu ilmu yang cepat diambil oleh Allah, cepat diangkat di permukaan bumi. Al-Quran dengan ilmu faraid, ini ilmu yang cepat diangkat. Makanya jarang sekali, ataupun kalaupun ada pengajian-pengajian tentang bacaan Al-Quran, kurang orangnya. Ya, kurang. Ada yang takut kalau disuruh baca, malu. Ya, malu disuruh baca. Ya, pengajian apa? Al-Quran. Oh ya, saya enggak ikut, izin. Padahal jamaah yang berbahagia itu suatu juga kewajiban, wajib kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan benar. Fardu ain itu, fardu ain. Membaca Al-Quran dengan benar itu fardu ain, harus ada ilmu. Adapun dengan hukum, tentang hukumnya, apa itu ikhfa, mad apa itu, sifatnya apa itu, wakaf apa itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang penting baca dengan benar. Kemudian oleh sebagian ulama membatasi. Yang wajib ain itu dia batasi juga lagi. Dibagi kepada dua. Tidak semuanya yang dibaca itu salah, dosa. Artinya kesalahan Al-Quran ada dua. Ada yang namanya salah jali, ada yang namanya salah khafi. Salah jali, salah yang merusak makna. Ya, salah khafi, salah yang tidak merusak makna. Yang wajib dibaca dengan benar oleh sebagian ulama hanya kesalahan-kesalahan yang dapat merusak makna. Kalau tidak merusak makna, berarti tidak dosa, cuman kurang pahala. Jadi kita baca Al-Quran, satu huruf kita baca, 10 pahala. Ongkos baca tetap 2. Setiap kita baca Al-Quran, berarti sudah ada 2 pahala kalau benar. Kalau salah, terbata-bata bagi orang yang sedang belajar, tersendak-sendak, menyo bahasa Aceh ke pegah lagi kambing atau yang batai, nyan salahnya gebi 1 pahala. Hana dosa ada. Syarat belajar. Kalau dalam posisi tidak lagi belajar, nyan walaupun katuhat, walaupun jamun pernah dah belajar, jino hana le belajar Al-Quran. Berhenti daripada belajar Al-Quran. Salah baca, tetap dosa. Makanya jamaah yang berbahagia, orang yang belajar disebut dengan tilmizun. Tilmizun artinya anak-anak. Orang belajar tilmizun. Anak-anak, anak umid munyo salah, na dosa. Anak umid salah. Salah bak semayang. Umur bulan 15 tahun. Hana pah puasa, salah ba jinit. Hana. Anak-anak tidak dosa. Makanya orang-orang yang belajar itu dianggap tilmizun. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian jangan berhenti belajar.
Belajarnya ya kembali kepada hadis yang tadi. Yang pertama, kun aliman. Jadilah kamu orang yang alim. Itu kalau kita mampu, alhamdulillah, menjadi kita seorang guru, seorang ulama. Kalau tidak mampu, au muta'alliman, jadi santri kita. Cuma menyejino karena mungkin menyejino tanya tajak udayah mungkin. Kecuali ada orang-orang tertentu, ada orang yang sudah S1 masuk lagi kuliah. Yang lagi alun berosa. Cok S2 ini. Hana trip digop 2 tahun long put tahun baru dia. Otai tanyang pakai put tahun baru dia. Helong pabeh kena batah put tahun ni. Malain pun ada berah. Ada sibuk malain. Jadi alhamdulillah selesai juga. Makanya tadi dipanggil ya MPD, ya sudah selesai. Di bidang saya sendiri, saya bahas di tesis tajwid juga. Kemampuan guru IPKAH dalam pembelajaran ilmu tajwid yang saya buat penelitian, guru-guru IPKAH para kari-kari yang ada di Kota Luk Semawe. Jadi sehingga kita tahu bagaimana keadaan kita. Itu muta'alliman. Belajar, pergi, menuntut, meninggalkan kampung, meninggalkan waktu, mengambil waktu, membutuhkan waktu, pergi berangkat. Cuma menyamu katuah dan mukilli. Maka kita pada malam ini hanya posisi yang ketiga itu jelas. Mustami'an. Nafalah cik, perintah cik. Jadi kun mustami'an. Jadi tanya bak malam yang lain, yan mustami'an. Urang yang yak dengar pengajian, yak dengar ilmu agama, berfahala juga. Apalagi di masjid duduk ini, dapat fahala. Ya, duduk niat iktikaf, dapat fahala. Kemudian yang keempat, muhibban. Aliman kita tidak mampu. Muta'alliman tidak ada waktu lagi. Mustami'an kadang-kadang enggak sempat lagi. Sudah tua, sudah sakit, bermacam-macam. Muhibban. Paling tidak kita cinta yang pertama kepada ilmu dan cinta kepada orang yang memberi ilmu. Yang napeng di rumah. Haik gejak li udayah. Gebantu sumbangan udayah yang muhibban. Nadayah-dayah tempat-tempat pendidikan butuh bantuan, bantu. Itu muhibban. Hino na pengajian. Malam-malam ada pengajian, bantu ia kuah. Ya. Kepu ia kuah kurung but. Na pengajian di madrasah, na pengajian di masjid. Nah itu. Bantu. Tidak sanggup. Dapat pahala juga. Jadi walaupun itu yang terendah-rendah aja macam beragi. Muhibban itu yang terendah-rendah. Punya orang kan ada hadis idza ra'au minkum munkaran falyughayyir biyadi. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka tegahlah dengan kekuatan. Biyadih ini kekuatan, jabatan, kekuatan. Ya. Tidak sanggup fabilisani, sampai dengan lisan itu para penceramah. Para penceramah itu tingkat kedua. Yang pertama itu orang-orang yang punya jabatan, punya kekuatan, punya anggota. Itu yang pertama. Tidak sanggup fabi qalbi, dengan hati. Itu serendah-rendah iman. Ya, dengan hati jangan kau paling rendah. Itanya juga demikian dalam menurut ilmu. Kahai sapu sepulih muhibban yang benar bak tengok. Draw tai tajak dah bantu tempat-tempat pengajian. Wala takun khamisan.
janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Siapa kelima itu? Yang tidak termasuk dalam 4 golongan. Berarti itulah orang yang kelima. Alim di kunjang hana. Muta'alim juga tidak ada. Mustami'an juga tidak ada. Muhibban hanasyid. Yang urut yang kelima. Yang fatahlik. Orang itulah orang-orang yang celaka. Jadi makanya jamaah yang berbahagia, dalam berbagai macam ketentuan syarat, merangkapu syarat. Ada syarat yang harus ada syarat yang tidak boleh ada. Mesti laginya pengajian, bangun masjid, ini masjid sedang dibangun. Itu ada hal-hal yang mendukung untuk bangun masjid. Ada hal-hal yang menjatuhkan keinginan orang membangun masjid. Almarhum Abu Paluh Gading. Lun dengar, saya mendengar dari kawan saya. Kawan saya, anak murid beliau, sekarang sudah mendirikan pesantren. Pesantren punya masyarakat. Ia undang Tunku Nazaruddin, anak murid Abu, buat bilih land ke dia. Lalu Abu berceramah. Nyo kata laki, gure, kata pedang dayah. Lun harapkan leboh syarat benar saboh be. Leboh syarat benar saboh yang be. Menyona sabohnya le yang ji hancu. Putra kepada Abu yang pertama pikiran. Pikiran. Pu yang perle tapegat pakiban model, pakiban cara mitapeng pikiran. Kemudian juga dana. Yang hana pikiran, hana dana, guna tenaga. Bantu pu yang jut. Sabah pu yang baik, yang kepegah. Makanya zaman yang berpergian, menyona yang sabahnya yang merangkapat hancur tengok. Igoknya ge pubut hana. Ge sumbang hana. Pikiran hana gebi. Bang geja umanya hana apa? Ya. Nyo sumbangan si jai ho kaiba. Nyen but saja. Urang yang pubut cula-cala pubut. Pakai bang gebeke nyo begot. WC begot. Ambal beglih, geduk gebeke. Tajak tanya, mangak dia pegah. Omanya hanapa hino hidu. Dia pengurus kahek bag gebeke, pat tak pegat ambalnya begat. Kiban warna, kibannya kibanji. Bantuh tanya. Nyo hanapa. Nyo berupah sagoji hidu, ulah bahardi, hanapa baharnan. Yang zaman yang berbahagia. Jadi zaman yang berbahagia, tingkatan yang paling rendah itu muhibban. Artinya kita cinta kepada ilmu. Dan cinta kepada orang yang memberi ilmu. Dan ini merupakan syarat dalam sebuah pembelajaran. Syarat dalam sebuah pendidikan. Syarat dalam menuntut ilmu. Yang keempat ini. Munya gutanya muhibban hana. Hana senang teka ilmu. Hana senang teka urung bi ilmu. Itu jangan harap mendapatkan ilmu. Maka walaupun yang terakhir, tapi itu modal yang awal. Jino kalau dalam ceramah-ceramah. Pakan urung galak gejak. Ceramah pulan, ceramah pulin. Kerana memang cinta, suka galak. Tapi nak jino pada dengar so ceramah si pulan. Oh haik dah dengar. Golamnya bang urung hana galak. Itu enggak, tidak akan dapat. Pakan bantroh penceramah dari luar.
Itanya madum-madum, itamong daulai dapakan. Dari awal kan kasiap, nyo lunjak lu dengar ceramah Samad. Ustaz Samad. Jadi kasiap itanya. Kasiap. Tapi nak kadang pengajian tiba-tiba nak pengajian. Itanya tak berapa. Ya. Hotel nak lucu segala, nak kem segala, hai putra, yang baru. Rupanya agak ceramah. Mu'ahlum sampaikan. Waktu phone Ustaz Nazli Hasan. Mak SMS Subuh Islamic Center. Waktunya beliau belum dikenal. Belum dikenal. Sehingga di saat pergantian, waktunya gantau Tunku Lamudin dan dia Aceh besar. Fakrudi Lamudin. Beliau berhalangan untuk ceramah di Islamic Center SMS. Orang pada kecewa semuanya. Ya, pada kecewa. Tajak kehalangan. Karena halangan tiba-tiba. Lalu yang menggantikan Ustaz Nazli Hasan. Waktunya baru, oh my God, lagu. Sama lagu. Hanaji beda lagu. Jadi awal putra ceramah munau. Naik hana debu. Diurung yang dengar. Pakan cinta dari awal. Kasiap dari awal. Makanya itanya waktu tajak dengar pengajian. Tajak tajak belajar. Menyawaikan ragu-ragu hana siap, hana cerita. Ya, tinggalkan waktu. Ya. Siap menerima ilmu. Ya. Ilmu apa saja. Nyopu pengajian menyo, malamnya fikih lunjak. Pu malamnya tasawuf hana lunjak. Berarti hana galak. Hanjut tu. Nyopu malamnya Al-Quran, Allah buat. Giyukun tu Malay tu. Ya. Padahal nanti Al-Quran di mahkamah Allah semuanya disuruh baca. Semua kita yang mengaku mana KTP-mu ini Islam, baca Al-Quran. Naik ke atas mimbar, panggung. Semua baca. Semua kita disuruh baca Al-Quran. Sampai dalam riwayat, di saat Nabiullah Daud baca, semua terdiam. Pakan, suara Nabiullah Daud luar biasa. Cuman orang bertanya, bagaimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hanya cerita le. Rupa Nabi Yusuf secantik. Bagaimana Nabi Muhammad hanya le cerita. Pakan 50% sirawaga. Suara Nabi Allah Daud 50% sirawaga. 50% ke Nabi Muhammad. Ke Nabi Daud 25. 25 tu katanya orang ramai-ramai tu. Suara cicim hinan. Ya, suara berujuk hinan. Suara rumbut 25 ramai-ramai dia. Nabi Muhammad memang top sira. Baik rupa ataupun suara. Nabi Yusuf 25 sira. Itanya bagi-bagi. Bagi-bagi. Cantik kali kita, tampan kali kita. 25% bagi ramai-ramai dia. Safeguard gunung nian, safe indah laut nian. Bagian 25. Makanya jemaah berbahagia di saat Al-Quran kita bacakan dalam suatu hadis juga. Salah satu sebab tinggi derajatnya manusia nanti di hadapan Allah menurut kemampuan dia baca Al-Quran. Salah satu kenyan mentang. Salah satunya. Menurut kemampuan dia baca Al-Quran bagaimana? Tingkatan dia baca Al-Quran. Mandum ada panggung. Hana Islam Malay wajib mandum. Malay kakak Malay. Isura. Kan kemudian dalam neraka kelagian. Urung tambang dalam neraka, kaidang di penghuni neraka. Di urung tambang dalam surga. Mantan penghuni surga, mantan penghuni neraka masuk dalam surga.
Yang kai pre. Popok jero. Penghuni neraka. Penghuni neraka. Malu. Lapor para malaikat. Yang malaikat, saya enggak mau masuk surga. Kenapa? Malu. Ibu Kim. Ya. Malaikat lapor kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu enggak mau masuk ya Allah dalam surga. Kenapa? Malu. Tertulis mantan napi. Mantan penghuni neraka. Hitam, badan hitam, tertulis juga di sini. Allah memerintahkan, wahai malaikatku, bawa hambaku ke dalam sumur surga, mandikan dia. Kenang surga. Kembali lagi anak gadis. Makanya dalam surga itanya Hana urang umur yang 20 tahun Hana. 40 tahun enggak ada orang tua. Dalam surga tidak ada orang tua. 17 tahun semuanya, remaja semua. 17 tahun yang masa yang paling indah bagi kita. Sapu Hana ingat tu. Ya, yang betul kita nyo lain kan madu. Yang kehnyan umur sehingga dalam surga. Cuma itanya yang taturi mak, taturi anak tu. Nya itanya orang diri. Ada orang kembar 3, ada orang kembar 10. Itanya orang diri. Tapi urin kam sapat-sapat ini tapi kang duri kan. Nyo sonan mandum duri. Walaupun tak itanya sama, kita melihat kan sama. Ada 7 kembaran 7. Mungkin kita enggak bisa beda. Enggak tahu beda. Jadi hidayah itu mak, nek, cok, cucau mandum sama ummu. Kadang-kadang hihi sama. Itu jamaah yang berdia. Jadi Al-Quran salah satu ilmu yang dapat mengangkat derajat manusia nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada masjid. Benar kelompok-kelompok pengajian Al-Quran. Meurinang le banyak. Perempuan-perempuan saya lihat, saya termasuk ada pengajian-pengajian ibu-ibu yang banyak. Tidak ada pengajian bapa-bapa yang khusus kecuali dalam masjid lagi yang penyana. Yang khusus minta waktu khusus yang hana. Padahal kalau Al-Quran dia harus musyafahah, bertatap muka dengan guru. Punya ceramah lagi nyo tak penuh Al-Quran, ya sekedar gambaran umum boleh. Tapi untuk membenarkan bacaan, dia harus talaqi, musyafahah, bertatap muka, duk megelung lingkaran. Mesti peluh dah sabah kelompok. Itu kenapa? Karena harus dibenarkan sampai kepada mulut abah. Ilun pernah dari Syekh dari Mesir. Beliau doktor tajwid. Doktor tajwid. Yang sampai gicok kaca. Ambil kaca. Lihat di kaca. Bagaimana mulut saya, bagaimana mulut kamu. Munya galam betul abah hana betul huruf. Takun dengan gelunyung kita dengar tidak sempurna. Maka baca, lihatlah wajahnya, lihatlah mulutnya, lihatlah bagaimana dia mengeluarkan hurufnya. Kemudian ada salah seorang guru dari Banda Aceh. Saya juga guru waktu kuliah, guru tajwid. Beliau sekarang tesi ke daerah-daerah, pelatih tingkat provinsi. Waktu melatih orang cacat netra. Cacat netra. Kebetulan cacat netra itu keluarga saya orang Pantai Labu, saya bawa ikut lewat Lut Semawi. Tungku Dahlan, Pak. Saudara juga nak ikut kan? Tungku Dahlan, cacat netra, urung Panton. Waktu Ustaz Jalani melatih beliau, hai Tungku Dahlan, sa ni baca begat kan? Sa, gehah abah dia. Gebedah Ustaz Jalani gemat abah. Dipegang mulutnya. Begini mulutnya. Baru betul. Sebab melihat tidak bisa kan? Jadi ini jamaah mereka. Jadi aliman. Aliman dalam Al-Quran. Aliman dalam tasawuf. Aliman dalam ilmu-ilmu yang lain. Mungkin kalau saya ceramah sering apa saja kembali kepada bidang saya sendiri. Ya, Al-Quran kadang sering banyak menyampaikan Al-Quran.
Jadi sedikit lagi jamaah yang berbahagia, kalau kita berbicarakan dengan Al-Quran, itu ada lima hal ruang lingkup ilmu tajwid. Ya, 5 hal. Yang pertama, makharijul huruf. Apa itu? Tempat keluarnya huruf. Ada di hidung, ada di rongga mulut, ada di kerongkongan, ada di lisan, ada di bibir. Itu tempat keluarnya huruf. Kalau keluar pada tempat yang salah, bisa jadi salah makna. Kemudian ada disebut dengan sifatul huruf, sifatnya. Ada sifat isti'la, ada sifat intibak, ada sifat syiddah, rakhawah. Ya, termasuk saya ditegur juga oleh Syekh yang saya sampaikan tadi tentang baca iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Padahal sudah lama, kita sudah sering baca, sudah mengajarkan orang lain, tapi saya masih salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Iya tertahan. Beliau menegurnya, tidak boleh tertahan karena itu bukan huruf syiddah, huruf rakhawah, huruf yang berlalu. Maka baca iya. Tapi itu tidak merusak makna. Jadi kadang-kadang hal tertentu yang sedikit yang kita tidak pernah dengar, tidak pernah tahu, tidak pernah tahu, datang orang yang hebat, satu dapat, luar biasa. Baca siratal ladina, itu saya teringat juga. Ilmu yang pengalaman, dapat ilmu dengan pengalaman yang sangat besar. Itu di Masjid Al-Azhar Jakarta. Huruf ta. Di Masjid Al-Azhar dengan Muhsin Salim Rami. Muhsin Salim itu guru besar di Jakarta, pelatih nasional. Saya pernah ke Masjid Al-Azhar 1 bulan waktu masih remaja masjid di Darussalam. Itu hari-harinya belajar dengan beliau di ruang bawah lagi Masjid Islamic Center. Jadi di bawahnya ada ruangan-ruangan. Jadi di saat saya baca siratal ladina ta pecah. Karena itu udah dengar syekh. Ya. Jadi kalau tuntut urang Arabnya kadang-kadang qari yang sebenarnya walaupun nya harus sama makna. Ya bi ta bukan huruf hamas. Bukan huruf hamas, bukan huruf yang mangen. Yang mangen fahasu syakhsun shin kha sin ta itu yang mangen. Ta tidak. Maka tidak boleh siratal ladina an'amta alaihim. Ta boleh. Ta yang 2 titik, yang huruf angin. An'amta alaihim, ta alaihim. Ya. Tapi ta tidak boleh. Namun masih banyak itu. Masih banyak kita dengar siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih siratal ladzi. Tapi yang jamaknya bergerak tidak merusak makna. Yang sifat yang merusak makna sin dibaca tebal. Yang merusak jikusat. Sin dah baca tebal. Sa dah baca tebal. Jadi sa jikusat. Yang merusak makna. Yang sifat. Baru minit. Ya. Jadi itu sifatul huruf. Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf. Ahkamul huruf kan ada dengar menyangkut dengan nun mati itu ahkamul huruf. Baris 2. Ya, baris 2. Nun mati
gunnah, mim tasydid, nun tasydid itu ahkamul huruf. Yang ikhfa, idgham, iqlab, itu ahkamul huruf. Hukum yang ikhfa, hukum yang idgham, hukum yang iqlab. Sudah? 3, waqaf ibtida'. Nyan waqaf ibtida' sulit juga. Nyan sulit bagi kita yang tidak mengetahui makna. Ya. Jadi bagaimana juga? Ya ikuti yang ada tanda-tanda di situ aja. Tanda-tanda yang ada dalam waqaf ibtida'. Padahal waqaf tam, waqaf lazim, waqaf qabih, waqaf mutlak itu bagian daripada waqaf ikhtiari. Sementara waqaf yang lain di luar ikhtiari ada 3 lagi. Ada ittirari, ada intizari, ada itibari. Kon ikhtiari yang ditanya tuku ini yang tanda-tanda dalam Al-Quran itu bagian daripada waqaf ikhtiari. Nah waqaf yang lain, waqaf bi nafa', waqaf hana tupu bacali, waqaf belajar. Ya. Jadi menyo Al-Quran boleh kita berhenti di mana saja selama tidak merusak makna. Walaupun kan buat tanda waqaf. Urujih waqaf lam. Per minit tu. Waqaf lam. Ya, nyan urujih ribut waqaf lam, tidak boleh waqaf pada tanda lam. Haram waqaf pada lam. Saya juga pernah ditegur jadi imam. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Ditegur. Ustaz, kenapa waqaf lafi khusr? Yang kelaminan. Kelaminan. Padahal setelah saya dapat, ini dapat juga waktu kuliah. Setelah dapat di kuliah, juga saya dapat di pendopo padalan. Watenyan manteng almarhum Tunku Ahmad Kari. Waten lon tumung ilmu waqaf lam di Bandar Aceh, lon wo kena lon tanya mbak Tunku Ahmad Kari, mbak pendopo. Watenyan manteng dang-dang imum 3 gahinan. Tanya Ustaz, kiban Ustaz waqaf lamnya? Nyo na beda-beda pendapat, dong pegah haju, dong pegahan. Baru jelaskan. Segera jelaskan ke kun. Ini saya jelaskan ilmu yang baru ya. Ilmu yang baru. Rupanya waqaf lam yang maksud mamnu haram sadaqallahul azim. Nyanyi haram pada lam. Tapi menyoba ayat, na waqaf lam ba ayat jid piyuh jid sambung. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ayat waqaf lam. Langsung sambung. Illal ladzina amanu. Yang baik. Sadaqallahul azim. Fawailul lil musallin. Sadaqal. Yang baik. Yang harum. Yang maksud waqaf lam. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian. Kalau baca di rumah Al-Quran. Jangan berhenti sadaqallahul azim. Walaupun pada ayat. Itu haram. Ya. Minta ayat-ayat yang hana lam. Yang ba'in bahasa hana lam. Begitu alahkam karat. Buru-buru mau tutup. Fahlam waktu. Sadaqallahul azim. Itu tidak sempurna baca. Belum sempurna. Apalagi kadang-kadang dalam salat kita. Dalam salat itu hati-hati. Baik salat kita jadi imam ataupun kita salat sendiri. Baik ma'lam. Hinan langsung takoh taruku. Jadi cari ayat-ayat yang tidak ada lam. Karena kalau lam itu makna belum sempurna. Demikian jamaah yang berbahagia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.